Nah, apa saja sih anime-anime dengan unsur akademi sihirnya? Tanpa basa-basi, yuk langsung saja kita ke list yang pertama. Mahou Sensho. Biasanya nih Pak, anime dari Madhouse itu bagus-bagus dan keren-keren, tapi jangan harap buat ada sequelnya Pak, karena ya udahlah, mau gimana lagi, bakalan ngarep terus sampai Dajjal datang loh. Menceritakan tentang sihir modern, di mana karakter Nanashi Takeshi merupakan seseorang siswa SMA biasa Pak, yang memiliki masa lalu yang lumayan kelam. Nah, karena suatu hal Pak, dia ini memalsukan hubungannya dengan teman masa kecilnya, yaitu Isoshima Kurumi. Nah, kenapa tuh dipalsukan? Padahal dia itu cakep. Kalau enggak kutu air ya pasti dia gay Pak. Nah, di luar dari itu Pak, dia ini menjalani kehidupannya dengan normal. Namun pada suatu hari dia melihat seorang gadis tergeletak pingsan di gedung sekolah Pak. Nah, di mana gadis itu berbeda sekolah dengan si Takeshi ini. Nah, padahal Pak, aslinya gadis tersebut itu adalah seorang penyihir. Pertemuan itu pun mengubah takdir Takashi Pak. Taimado Gakuen Sanjugo Shiken Soutai. Haduh, buat kalian yang sekolahnya itu sebenarnya jenius Pak, tetapi pura-pura menyembunyikan kejeniusan kalian dengan orang-orang yang remehin elu. Kayaknya anime ini gambaran yang tepat buat kalian Pak. Demi mengumpulkan uang, Kusanagi Takeru belajar di Taimado Gakuen untuk mengawasi para penyihir Pak. Namun ketika semua murid lain menggunakan senjata api Pak, Takeru malah masih tuh bertarung dengan mengandalkan ilmu pedang Pak, dan malah jadi bahan cemoohan. Terlebih lagi dengan peleton 35 yang dia pimpin, belum pernah tuh sama sekali menyelesaikan satu pun misi. Emang dasarnya nggak guna nih peleton. Hingga tiba-tiba peleton ini mendapatkan anggota baru Pak, yaitu Otori Aoka, seorang pengawas muda yang berbakat, yang sedang dihukum dan diperintahkan kembali ke akademi. Nah, Takeru ini welcome banget Pak dengan dia. Ya apalagi dia ini cewek kan, cakep lagi. Si Aoka kayak berak Pak, menganggap mereka ini kayak rintangan dalam misi pribadinya itulah ya, untuk menghabisi semua penyihir. Pokoknya ya Aoka ini agak sombong gitu lah ya. Ntar dia bakalan dapat pelajaran lah ya. Kusen Madoshi Kohose no Kyokan. Lagi-lagi nih Pak, tentang peleton dan kerjasama tim, dimana saat ini mengerikan banget Pak akibat ancaman makhluk yang bernama Mokochu. Umat manusia mau tidak mau terpaksa tinggal di kota terapung di udara Pak. Dan teruntuk mereka yang memiliki kekuatan sihir, secara khusus dilatih untuk melindungi kota sebagai Kousen Madoshi. Nah, karakter utama ini bernama Kanata Edge Pak, yang pernah menjadi salah satu Kousen Madoshi terbaik di kota akademi. Tapi setelah berulang kali tuh mengabaikan misi-misi penting, dia ini diperlakukan layaknya seorang pengkhianat oleh semua orang Pak. Ya walaupun gitu, cewek mantan rekannya di peleton sebelumnya itu tahu tentang kemampuan Edge yang sesungguhnya. Sehingga ketika dicarikan instruktur bagi peleton terburuk dalam sejarah, dia ini mengusulkan Edge untuk menjadi pemimpinnya. Dan ternyata usulannya itu sangat tepat Pak. Sebab ketika orang lain sudah tidak lagi mengharapkan apa-apa dari mereka, hanya Edge doang Pak yang terus percaya bahwa tim anggotanya ini nanti menyimpan potensi untuk menjadi tim yang sangat kuat. Jadi itulah yang membuat peleton yang tadinya buruk banget Pak jadi lebih baik lah ya. Trinity Seven. Kalau Trinity Seven Pak, ngiri banget lah gua sama anime ini. Sekolahnya itu muridnya rata-rata cewek Pak, apalagi banyak loli beropai gitu kan. Apalagi Pak, karakter utamanya itu tuh kayak Kiritot itu yang sok keren banget. Padahal kerjaannya cuma mencela-mencele. Ceritanya diawali dengan hari-hari normal karakter yang bernama Kasuga Arata dan sepupunya Pak, yaitu Hijiri. Nah, tiba-tiba kehidupan mereka ini berubah saat muncul matahari hitam. Meninggal dong. Arata pun ini mengetahui bahwa ternyata dia ini terjebak dalam dunia ilusi yang dia ciptakan sendiri Pak, agar dapat memahami lebih jauh tentang fenomena tersebut itu Pak. Dan juga demi mencari serta menyelamatkan Hijiri sepupunya itu, Arata kemudian belajar menjadi seorang penyihir di Ouritsu Blibia Gakuen Pak. Dan cara yang paling cepat untuk menaklukkan semua ilmu yang dia butuhkan adalah dengan menaklukkan 7 orang gadis penyihir yang terkuat di sekolah tersebut itu, yang dijuluki dengan Trinity Seven Pak. Juo Mujin no Fafnir. Kenapa gitu harus ada lolipai atau loli beropai di mana-mana gitu kan, jadi enak. Pada suatu hari, makhluk-makhluk raksasa misterius yang disebut dengan dragon tiba-tiba muncul dan membuat kekacauan di seluruh dunia Pak. Dan pada saat yang sama nih ya,
Beberapa gadis juga mendadak mendapatkan kekuatan serupa dragon. Nah lo, ya mungkin kagak guna nih cowok-cowoknya. Gadis-gadis itu dinamakan dengan tipe dragon atau D, dan mereka semua kemudian dikumpulkan di sekolah khusus Midgar, Pak. Nah, kalau tadi gua bilang cowoknya kagak guna atau AFK semua ya, ada Pak karakter cowok yang bernama Mononobe Yu, Pak. Ternyata dia ini memiliki kekuatan dragon juga, Pak, dan ya dia disuruh sekolah. Para cewek semua isinya. Setiap tipe D ini sesungguhnya adalah pasangan yang dicari-cari oleh para dragon. Jadinya bisa dibilang pasangannya Yu ini adalah naga G, Pak. Makanya Midgar dan para muridnya ini harus bertempur sekuat tenaga demi mencegah keduanya ini bertemu. Atau si gadis D akan langsung tuh berubah menjadi dragon, Pak. Nah, lu mau nggak nikah sama dragon? Qualidea Code masih tentang sekolah yang tujuannya untuk melindungi dunia, Pak. Ceritanya terjadi di dunia di mana manusia terus berperang tuh melawan sebut aja bangsa Piko, Pak. Musuh dari umat manusia. Anak-anak yang ada di dunia ini dievakuasi ke fasilitas yang bernama Cold Sleep, Pak. Selama invasi oleh bangsa Piko beberapa dekade yang lalu, anak-anak ini bangun dari tidur dan mengetahui bahwa tubuh mereka ini mengembangkan beberapa kekuatan supranatural. Nah, kekuatannya ini hebat-hebat, Pak. Ada yang bisa mengendalikan gravitasi, jadi lu bisa terbangin rok cewek itu seenak jidat lu. Ada juga nih yang bisa membekukan musuhnya. Jadi kalau lu lagi makan Indomie kepanasan gitu, tinggal lu dinginin aja tuh pakai kekuatan lu biar beku, Pak. Jadi nggak bisa dimakan kan enak. Ada juga nih kekuatan yang bisa membuat pedang energi sebesar gedung, Pak. Nah, kalau ini kekuatannya nggak guna, Pak. Apa coba kegunaannya? Dalam rangka untuk melindungi negara dari bangsa Piko yang menjadi-jadi, anak laki-laki dan perempuan ini disuruh untuk bertempur di pertahanan kota-kota Tokyo, Pak. Pokoknya anak-anak berkekuatan ini disuruh perang gitulah ya, Pak. Seikoku no Dragonar. Kalau punya peliharaan kucing, buaya, burung perkutut, itu udah biasa bagi kita, Pak. Lah kalau peliharaannya naga gimana, Pak? Gimana cara servisnya coba? Di sini kagak ada. Nah, disinilah Pak kita belajar menunggangi dan memelihara para naga. Soal yang sangat mudah bagi para siswa akademi di mana emang naga itu udah kayak kucing bagi mereka, Pak. Kecuali bagi siswa kelas 1 yang bernama As Black, Pak, yang disebut oleh teman-temannya sebagai siswa yang paling bermasalah. Dimana emang dia ini sering banget tuh jadi bahan tertawaan karena selain tanda bintang besar yang digadang-gadang sebagai master naga di masa depan, dia ini tak punya hal lain lagi nih untuk ditunjukkan. Nah, pada suatu hari naga as ini terbangun dari tidurnya, Pak. Namun dia ini muncul dalam bentuk yang berbeda, Pak, dibandingkan naga-naga lainnya. Nah, munculnya ini adalah seorang gadis cantik, Pak. Yang lebih parah lagi, Pak, sifat naganya ini sangatlah berbeda. Dia ini menganggap kalau dirinya itu sebagai master dan as itu sebagai bawahannya, Pak. Entah ini keberuntungan atau kasihan ya. Kalau gua sih ya keberuntungan, Pak. Persetan lah sama sekolah. Yang penting ya dapet cewek. Mesindol Wakizu Sukanai. Punya boneka loli kawaii, gak usah lah sekolah, hidup berdua aja cukup tuh, kentunya sama kaleng, Pak. Demi membalas kematian keluarganya, Akabane Raishin ini datang ke Inggris dengan membawa Yaya, sebuah otomaton berwujud gadis yang mampu bergerak dan berpikir layaknya manusia, Pak. Mereka ini mendaftar di Walpurgis, Pak, yaitu ilmu untuk menggabungkan mekanika dan sihir, Pak, dengan harapan bisa ikut serta dalam ajang pertarungan antara 100 murid peringkat teratas. Namun setelah melalui tes, Raishin ternyata berada dalam peringkat kedua terbawah dari sekitar 12.000 orang murid, Pak. Maka dari itu, Pak, dia ini harus mencari cara lain untuk mendapatkan undangan berpartisipasi ajang tersebut. Meskipun ya berarti harus merebutnya dari murid lain. Gak guna nih, karakter emang jahat banget ya. Sebelum kita masuk ke list utamanya, ini ada beberapa anime, ada 5, Pak, yang nggak gua masukin ke list utama. Jadi gua masukin aja ke honorable mention yang udah sangat overrated nih anime. Rakurai Kishi no Cavalry, kalian pasti udah tahu semua. Magicun Renaissance, Hidan no Aria, Zero no Tsukaima, Musaige no Phantom World, Full Time Magister. Nah, kalau ini, Pak, kalau dalam seri anime Cinanya, Pak, judulnya itu Quanzi Fasi. Ceritanya tentang seorang anak laki-laki yang berasal dari keluarga yang tidak kaya dan tidak miskin. Nah, dia ini bernama Movan, Pak, yang ingin sekali tuh masuk ke sekolah sihir SMA yang sangat elit.
Nah, perjuangannya untuk masuk ke sekolah elit tersebut itu Pak, keluarga Mofan ini sampai harus mengorbankan rumahnya. Nah, kasihan kan Pak, keluarganya ini harus menggelandang. Gila nih anak emang ya. Mofan ini bercita-cita menjadi penyihir terkenal Pak, yang memiliki banyak uang untuk keluarganya. Awal sekolah di SMA elit ini Pak, Mofan ini dihujat habis-habisan oleh teman kelasnya Pak, bahkan direndahkan. Sedih banget lah ya. Cuma dia ini bersabar Pak. Dan di saat penentuan elemen sihir, Mofan berhasil tuh mendapatkan dua elemen yang bisa dibilang jarang sekali didapat, yaitu api dan petir Pak. Awalnya teman-temannya ini hanya mengetahui bahwa Mofan itu hanya memiliki elemen api. Sebegitu baiknya Mofan berusaha untuk menyembunyikan elemen petirnya Pak, karena ya emang takutnya dia ini sombong Pak. Tahu sendiri Mofan Pak, dia ini orang yang sangat baik, tidak sombong, rajin menabung, suka menyeberangi nenek-nenek yang tidak mau menyeberang jalan, dan digemari banyak cowok-cowok Pak. Pokoknya Mofan ini the best cowok lah ya. Nah, itulah anime-anime magic dengan konsep akademi sihir Pak. Ada sedikit dengan romansnya nih anime-anime ini Pak. Manakah anime-anime yang paling kalian favoritin? Tulis ya Pak di kolom komentar. Seperti biasa, thanks for watching this video. Saya user yang undur diri. Sampai jumpa di next episode.